Hey, I hope somebody's willing to put subtitles someday on this video because I will explain everything all in Indonesian language. So, without further ado, let's go to the discussions. Checkpoint reading sessions dan video Taya 777 di YouTube adalah salah satu keajaiban algoritma YouTube di mana ada satu video yang kalian mungkin tidak familiar dengan thumbnail juga yang mungkin kurang menjual, tapi akhirnya nyampe di beranda kita masing-masing. Dan saat kita klik videonya, dan kalian akan menemukan bagaimana comment section dari video tersebut adalah comment section yang sangat powerful dan luar biasa. Dan itu membuat gua punya banyak sekali ide dan macam-macam ide untuk dieksekusi di dalam live stream gua. Mmm, ya, selama bulan Mei ini yang sebenarnya adalah Mental Health Awareness Month kalau versi UK-nya, alias dari Europe ya, dari culture Europe, yang dimana ada program-program khusus dan gue mungkin juga salah satu yang tergerak untuk apa yang bisa gue lakuin ya dengan power gue. Dan kemudian gue menemukan di mana satu video ini yang sebenarnya gue juga sudah cukup aware dari bulan-bulan yang sebelumnya juga, di mana ada satu video yang akan gue tunjukkan sekarang adalah video ini adalah soundtrack dari Donkey Kong, ya, game jadul banget yang dimana ya seperti tadi gue bilang di comment sectionsnya itu bertransformasi dari comment section biasa jadi salah satu comment section yang luar biasa, di mana orang-orang secara volunteer tiba-tiba ngedrop apa yang disebut sebagai checkpoint. Checkpoint penjelasan singkatnya adalah menjelaskan situasi dan kondisi saat ini aja sebenarnya. Jadi apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dipikirkan, apa yang lagi ada di kehidupan sekitar lo, apa yang lo pikirin. Singkat sekali, singkatnya itu. Tapi dimana lo semua bisa lihat di sini kalau ada 28.000 komen, dimana waktu sebulan terakhir ini itu cuma ada 25.000 komen. Tapi ini adalah satu fenomena, dan menariknya dari sini lahir berbagai macam komunitas, atau bisa dibilang bukan komunitas karena sebenarnya cuma orang lalu lalang di internet seperti biasa. Ya, ini adalah grup Discord yang terbentuk dan muncul karena fenomena algoritma YouTube ini. Saat gue memulai checkpoint reading session di streaming gue tidak menyangka kalau nantinya akan berkumpul 500 orang, kalau bisa dilihat di sini. 500 orang dari berbagai macam belahan dunia, yang mana mereka berkumpul di sini, mereka menyebut diri mereka di age of the internet ya. Basically adalah tempat di mana lo bisa nge-share apapun dengan mereka survive dengan sense of community. Jadi semua orang yang datang ke sini ya simply datang ke sini karena menemukan video Taya 77 ini. Ya. Dan di sini menurut gua perkembangannya luar biasa banget. I am amazed by the power of internet, dan mungkin sebaiknya memang selalu
the power of internet stays this way. Kayak ini adalah kekuatan internet sesungguhnya di mana lo bisa mengencourage orang untuk sharing apapun tanpa dijudge. Kalau misalkan kita semua tahu kalau sosial media dan segala macamnya mungkin kadang-kadang membawa efek yang negatif bagi para penggunanya. Well, gue mau bersuara sebaliknya, dan gue yakin bukan cuman gue di dunia ini yang punya prinsip kalau kita masih bisa punya kesempatan untuk bertemu orang-orang baik lainnya. Gue tidak tahu dan tidak kenal, tidak pernah ketemu sebelumnya orang-orang ini. Well, tapi so far 1 bulan ini adalah tempat dimana lo bener-bener bisa ngeluapin apa aja. Dan mungkin gue dari sisi ini pengen bilang kalau barangkali kita butuh forum-forum kayak ini. Dan dari dulu sudah ada forum-forum kayak begini sebenarnya di internet. Lo bisa menemukan banyak, ya tidak mungkin terlalu banyak exposure untuk grup-grup seperti ini karena rata-rata orang yang datang ke tempat-tempat seperti ini di internet ya basically by accident, atau kalau dalam kasus ini dipertemukan sedemikian rupa oleh algoritma YouTube. Kalau lo bisa lihat, cek komen yang gue scroll sekarang ini adalah kebanyakan ya semuanya karena YouTube recommendations gitu ya. Sometimes mungkin di dalam grup-grup ini lo bisa tertrigger atau something kalau lo mendengar cerita orang yang it might be sad, menyedihkan, tapi itu adalah pengalaman yang sangat realistis. Dan sebagai manusia, saat lo pertama kali menerima kejadian-kejadian buruk, hal pertama yang lo lakukan, yang bisa lo lakukan adalah menerimanya. Dan salah satu metodenya itu adalah dengan cara menuliskan apa yang lo alamin. Itu bisa menjadi salah satu coping. Well, coping itu apa dan segala macam mungkin lo bisa googling lagi lebih lanjut. Gue gak akan jelasin secara detail karena itu sangat psikologis. Tapi semua hal yang ada di sini mungkin saja men-trigger kesehatan mental Anda sendiri. Dan tapi kekuatan besarnya adalah di mana orang di sini semuanya masing saling menanggapi sewajarnya, nggak ada yang over responsif, dan semuanya cukup dan masing-masing sama-sama tahu kalau itulah mungkin yang at least bisa kita lakuin sebagai stranger di internet, yaitu baca dan mendengarkan, walaupun mungkin bahkan tidak ada yang mendengarkan. That sense of yang dimana lu secara tidak sadar lu ngedrop sesuatu yang mungkin orang lain gak butuh tahu juga gitu. Satu hal lagi adalah kebanyakan di sini grupnya adalah mixed up, tapi gue juga ngelihat banyak banget yang masih sekitar remaja, usia-usia remaja, dimana usia-usia tersebut tuh sangat rentan sekali. Let's say itu adalah, gue tahu banget usia-usia yang masih krusial buat manusia. Tapi gue yakin banget kayak misalnya era sebelum internet, sebelum adanya orang bisa browsing ke internet, tapi selalu di society manapun selalu membutuhkan ruang untuk orang itu sekedar berbagi cerita, berbagi pengalaman. Dan itulah yang berhasil dilakukan community yang terbentuk dari satu video random di YouTube. Demikian
penjelasan checkpoint reading sessions. Kalau sekali lagi gue ingetin, kalau misalkan lu mengalami sesuatu di kehidupan nyata lu yang lu merasa sangat bikin lu merasa tertekan, depresi, jadi tidak, hidup lo tidak sehat lagi secara mental, gue akan selalu menyarankan lo untuk carilah bantuan profesional. Karena kapasitas, walaupun lo sudah cukup merasa terbantu dengan mengeluarkan isi hati lo, curahan hati, tapi kalau misalkan ternyata masih saja kayak kehidupan sehari-hari lo tuh merasa terganggu, ya go seek professional help. Cuman itu caranya. Dan semoga dimanapun lo berada, semoga kita bisa ketemu lagi. Dan walaupun secara virtual, banyak hal terjadi hampir setengah tahun ini. Besok adalah bulan Juni, sudah hampir tengah tahun. Gue berharap lu semua tetap bertahan apapun keadaan dan situasi yang lagi lu jalanin. Semoga lu kuat selalu, dan seandainya ada kesempatan, ya berbagi dan saling mendengarkan. Jangan lupakan kekuatan orang yang sudah mendengarkan dan mau bersedia meluangkan waktunya mendengarkan cerita lu. Itu aja dari gua. Video yang menurut gua mungkin harusnya timingnya gua lakukan sebelum gua memulai checkpoint reading sessions di stream gua. Tapi semoga semangatnya bisa nyampe. Dan untuk anak gue di masa depan, ya, kalaupun tidak masalah lu tidak punya kapabilitas ataupun uang atau apapun, skill atau apapun, tapi lakukan apa yang lu bisa, walaupun terkesan remeh, tapi ternyata tidak terlalu remeh. Kalau lu punya kemampuan untuk mendengarkan orang lain, lu belajar lebih banyak, dan lu juga bisa membantu orang lain dalam kasus ini. Jadi itu aja dari gua untuk checkpoint reading session bulan Mei ini ditutup. Jadi bulan depan gue juga mungkin pengen melakukan hal-hal yang lain dari channel ini. Hopefully, sekali lagi, stay safe. Banyak hal yang terjadi di bulan ini, tapi stay survive, dan see you again.